Selamat pagi, saudara kasih dan Tuhan Yesus. Wah, kayaknya pagi hari ini pada ceria semua. Biar pada hari ini kita mau memuji nama Tuhan, kita mau membesarkan nama Tuhan, dan kita akan menyembah nama Tuhan kita Yesus Kristus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kita akan pujian kita bersama-sama. Ya Tuhan yang bayar dosaku, ya Tuhan yang kalahkan maut, ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil, bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang, akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan telah Dia sediakan. Menangan di tangan kami, Tuhan Yesus di pihakku. Saya undang saudara kasih dan Tuhan Yesus, kita bangkit bersama-sama. Yang bayar dosaku, amin, haleluya. Ya Tuhan yang kalahkan maut, ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang, akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus di pihakku. Akan menang bersamamu Yesus, ku akan menang bersamamu, amin, haleluya. Kemenangan disediakan, kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus di pihakku. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah nama Yesus. Dia yang memberi kemenangan pada kita semua. Kuasa penyakit dihancurkan, sebab Dia ada dengan tangan kita. Dia ada bersama kita. Haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Glory. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Angkat suaramu, angkat suaramu. Haleluya, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Glory, haleluya. Sembahlah Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
bersama. Amin. Haleluya. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang yang bersama kami. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersama. Ku akan menang bersama. Amin. Haleluya. Kemenangan Raja sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihak, Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Haleluya, haleluya. Amin. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah, berkat jasmani, berkat rohani dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat yang hadir, memberikan pertolongan pada saatnya, dan melimpahkan damai sejahtera sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami, serahkan semuanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan kita percaya pasukan surga ada kena kita. Dia menolong kita semua. Oleh karena itu mari kita semua kita panjatkan ucapan syukur kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk kita semua memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan
semua lidah mengaku bahwa Kristus itulah Tuhan, Raja segala raja. Segala raja. Haleluya. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita muliakan nama Tuhan di antara kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita semua. Mari kita semua. Umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya. Untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, haleluya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas pagi hari ini Engkau sudah mempertemukan kami kembali di tempat ini ya Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun. Saatnya kami ingin memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja ini Tuhan. Berkati juga untuk petugas kolekte, berkati untuk keluarganya dan pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan pujian ini, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi jasa. Dengan sukacita, bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi jasa raja, nyanyi bagi jasa. Dengan sukacita, bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi jasa raja.
firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengar firman Tuhan. Yang selalu menolong kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, Dia tak pernah mengecewakan. Bahkan Yesus kita pernah gagal untuk kita semua. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ditanggung. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia, penolong yang setia. Amin. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita mau katakan penolong yang setia hanya Yesus Kristus. Amin. Aminkan pujian ini. Dia penolong setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Haleluya. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan bersama-sama denganmu. Dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia segala perkara. Amin. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya bahwa Yesus selalu menolong kita. Haleluya, haleluya. Yesus tak pernah mengecewakan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin, amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima
kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Amin. Haleluya Yesus, segala berkat. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, haleluya. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali ke hadirat-Mu Tuhan, kami naikkan pujian syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Dan saatnya ya Bapa, kami mau mendengar firman kebenaran-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami ya Bapa. Agar kami layak untuk menerima firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu dapat membentuk kami ya Bapa. Sehingga kami semakin hari semakin lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Semakin mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih ya Bapa. Agar apa yang hamba-Mu menyampaikannya ya Bapa, biar dapat menguatkan kami ya Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah-Mu Tuhan. Ini adalah harapan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu, saudara kasih Tuhan Yesus, selamat mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, kita akan membaca bersama dalam Hakim-Hakim 6 ayat 15 sampai 16. Hakim-Hakim 6 ayat 15 dan 16. Kita sama-sama berdiri. Hakim-Hakim 6 ayat 15 sampai 16. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan padanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan tentang Gideon. Jadi yang berkata, "Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Itu adalah seorang yang bernama Gideon. Ya, ada yang namanya Gideon di sini? Penakut yang menjadi pahlawan. Pada dasarnya Gideon itu adalah seorang penakut. Penakut, saudaraku. Ya. Tapi kemudian dia bisa menjadi pahlawan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi hanya oleh Roh Tuhan. Dari penakut dan pengecut bisa menjadi seorang pahlawan. Saudaraku, hal ini benar-benar terjadi dalam kehidupan Gideon. Gideon itu seorang petani yang membantu ayahnya untuk mendapatkan makanan bagi keluarga pada masa sulit yang terjadi di Israel, yaitu ketika Israel
ditindas, dijajah oleh bangsa Midian. Jadi dia seorang petani yang bantu papanya, bantu mengerjakan ladang gandum untuk dapat makanan. Perhatikan ini, hanya untuk mendapat makanan. Nah, tapi waktu itu benar-benar Gideon ini bantu papanya untuk mencukupi makanan keluarga karena memang sulit. Lalu saudaraku, karena takut diketahui bangsa Midian, karena kalau ketahuan punya gandum, ketahuan punya anggur, itu dirampas. Jadi mereka hanya bisa makan makanan yang seadanya banget. Mungkin kalau sekarang ada ubi dimakan, ada ya yang bukan makanan utama. Kalau ada beras, itu dirampas. Itu yang terjadi waktu itu, saudaraku. Kemudian saudaraku, karena takut ketahuan, cari tempat yang tersembunyi. Dan mereka menemukan gua-gua. Ya, menemukan gua-gua dan di situ mereka bikin pemerasan anggur. Tapi orang kan nggak bisa minum anggur doang. Harus makan dari yang waktu itu makanan pokoknya, kalau kita sekarang ini beras, di sana gandum. Untuk bahan bikin roti. Saudaraku, ini sulit karena kalau ketahuan dirampas. Nah, Gideon ini pintar, saudaraku. Dia mengubah tempat tempat pemerasan anggur menjadi tempat pengirikan gandum. Mungkin mirip-mirip begitu ya. Mirip-mirip. Kalau dulu di kampung, saudaraku, ada penggiringan padi untuk jumlah yang banyak. Kalau yang sedikit untuk keperluan hari-hari banget itu ditumbuk. Tapi ada satu alat, saudaraku, yang didorong begitu keliling, itu untuk giling padi. Nah, ada yang pernah lihat ini? Kalau gitu saya lebih kampung dari saudara-saudara. Dan saya pernah coba-coba masih kecil ya, dorong gitu. Jadi ini ada kayu besar bulat, di atas kayu besar bulat dibikin gigi-gigi, lalu ada tempat jatuhnya padi, terus digiling begini. Itu sesuatu yang buat sekarang mungkin jarang dilihat ya. Jadi pemerasan anggur diubah untuk pengirikan gandum supaya keluarga dapat makanan. Tempat itu sempit di dalam gua, nggak cukup ventilasi, sekam berterbangan dan itu mengganggu pernafasan tentunya. Tetapi itulah tempat yang bisa digunakan dan tidak diketahui oleh bangsa Midian. Itu perjuangan dari Gideon dan keluarganya. Nah, beberapa hal kita akan lihat tentang penakut yang menjadi pahlawan ini, saudaraku. Kita lihat kondisi bangsa Israel. Ini yang pertama. Seperti diceritakan tadi bahwa sekali lagi kita lihat nih, saudaraku, bahwa orang Israel itu sampai pada satu kondisi rohani yang begitu merosot, sampai pada titik terendah dalam hubungannya dengan Tuhan. Dan Tuhan membiarkan mereka mengalami berbagai kesukaran dan supaya mereka tahu bahwa ada Tuhan yang harus mereka percayai dan mereka sembah. Sebenarnya saudaraku, pada masa itu ada banyak penderitaan, ada banyak sengsara yang bisa dihindari jika orang Israel mau taat. Ada banyak hal yang bisa dihindari dan gak perlu dialami jika orang Israel mau percaya Tuhan dan mau menyembah Tuhan. Tetapi kita sama-sama tahu orang Israel itu keras kepala, mau-maunya sendiri. Sehingga Tuhan juga biarkan. Dan sekali lagi Tuhan memakai tangan bangsa-bangsa lain untuk mengingatkan, untuk menegur Israel. Saudara-saudaraku, bangsa Midian menjadi seperti tangan Tuhan untuk menegur dan menyadarkan bangsa Israel. Saya katakan pakai kata-kata seperti. Ya. Jadi orang Midian bukan tangan Tuhan. Tetapi orang Midian menjadi seperti tangan Tuhan untuk jewer Israel. Untuk mengingatkan Israel, untuk menegur Israel. Supaya ingat, ada Tuhan
yang selama ini memelihara mereka, mencukupkan mereka, tetapi hari-hari itu ditinggalkan oleh orang Israel. Saudaraku, bukankah saudaraku dalam hidup orang Kristen sekarang, mungkin saja ada di antara kita menjadi seperti orang Israel. Saya katakan bisa saja terjadi. Meninggalkan Tuhan itu bukan berarti nggak ke gereja. Meninggalkan Tuhan itu bukan berarti nggak melayani. Tetapi ini soal hati yang jauh dari Tuhan. Soal kepatuhan, soal ketaatan. Saudaraku, jangan sampai Tuhan menggunakan tangan, ya, kesukaran. Jangan sampai Tuhan menggunakan tangan lain. Sehingga kita terpuruk, sehingga kita jatuh, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, dan bahkan sampai seperti itu kadang-kadang kita belum ingat Tuhan. Kita belum ingat bagaimana harusnya kita memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Saudaraku, hari ini biarlah kita mau belajar dari orang Israel. Bukan belajar untuk mengulanginya, tapi belajar untuk memperbaiki. Amin. Amin. Haleluya. Hakim 6 ayat 1 dan 6 saya bacakan demikian. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ya, 7 tahun lamanya. Sehingga orang Israel, coba baca, orang Israel menjadi selamat. Saya dengar saudara bacanya selamat. Menjadi sangat melarat. Saya ulangi loh saudaraku membacanya. Ada ternyata kata-kata sangat melarat saudaraku di Alkitab. Dan itu untuk orang Israel. Dan orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Nah, kalau sudah melarat begini, yang dilakukan apa saudaraku? Apa yang dilakukan? Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Sama nggak kira-kira dengan orang Kristen sekarang ya? Oh gitu ya? Baru tahu saya. Seru ya? Seru. Nah saudaraku, inilah kondisi bangsa Israel menjadi sangat melarat. Kenapa? Alkitab katakan karena melakukan yang jahat di mata Tuhan. Saudaraku, kalau orang jahatin orang lain bisa dipukul, bisa ditipu, bisa dirampok, begitu ya. Itu jahatin orang lain. Kalau menjahati Tuhan bagaimana? Sebenarnya sama. Kita menipu Tuhan. Kita merampok Tuhan. Dan seterusnya. Melakukan apa yang jahat. Nah, semua itu terjadi, dialami oleh bangsa Israel. Sampai orang Israel kemudian, maka berserulah. Maka berteriaklah orang Israel kepada Tuhan. Nah itu kondisi bangsa Israel. Yang kedua saudaraku, kita lihat dalam kondisi seperti ini Tuhan gak tutup mata. Tuhan melihat di antara orang Israel ini gak semua jahat di mata Tuhan. Di antara banyak orang percaya sekarang masih banyak orang yang cinta Tuhan. Amin. Di antara jemaat GBT Bukit Sion banyak yang cinta Tuhan. Amin. Banyak atau semua? Yakin? Tapi dari semua yang cinta Tuhan itu, semua yang masih setia itu, kan ada satu yang dipilih oleh Tuhan untuk jadi pemimpin. Dan ditemukanlah seorang yang bernama Gideon. Ya, yang kedua, panggilan Tuhan terhadap Gideon. Saudaraku, cara Tuhan memanggil setiap orang berbeda satu dengan yang lainnya. Tugas, fungsi, dan tujuannya pun beda-beda. Ada yang begitu unik ya. Ada Samson yang
dari awal sudah jadi orang Nasir, dipersembahkan, perjalanannya kita tahu seperti apa, tapi tujuannya adalah menolong Israel. Saudaraku, ada siapa lagi kemarin yang Ehud, ada Otniel, yang pertama siapa itu? Kalau baca Yefta itu saudaraku, saya melihat ini orang ya udah nggak punya masa depan, ya kan? Diusir, anak haram diusir, apalah yang bisa diharapkan dari seorang seperti itu? Tapi ternyata orang seperti ini tetap berharga di mata Tuhan. Ya, nggak ada yang nggak berharga di mata Tuhan kalau dia mau percaya, taat dan mau berubah. Saudaraku, Gideon ini seorang yang rajin, gitu ya, seorang yang rajin. Gideon seorang petani yang bukan hanya turut bertanggung jawab pada ekonomi keluarga ayahnya, tetapi dia juga seorang muda yang rajin. Dia berusaha mencari cara untuk mendapatkan makanan yang cukup bagi keluarganya di tengah keadaan yang sulit. Seorang yang rajin. Ya, Tuhan panggil itu, kalau kita lihat selalu orang yang rajin, saudaraku. Panggil Daud, waktu Daud ngapain, saudaraku? Bukan waktu Daud tidur-tiduran di rumah gitu, bukan ya. Waktu mengembala. Tuhan panggil Petrus, waktu menjala ikan. Orang-orang yang rajin, Tuhan panggil, Tuhan pakai, Tuhan lengkapi. Ya. Di tengah kesibukan kerja mengirik gandum, malaikat Tuhan datang menjumpai Gideon dan menyatakan panggilannya, menyatakan pilihannya terhadap Gideon. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 14 saya baca demikian. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya, jadi Gideon ini anak Yoas, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ya pahlawan yang gagah berani. Di mana gagah beraninya? Mengirik gandum aja ngumpet. Ya kan gitu ya. Tapi malaikat bilang loh, ya kamu pahlawan, kamu gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Protes nih saudaraku. Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, lanjut. Ya. Saya lanjut dari sini. Ayat 13 ya. Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ini panggilan, pilihan, dan pengutusan terhadap Gideon. Saudaraku, orang Israel itu takut kalau ketemu Tuhan atau ketemu malaikat Tuhan. Karena diyakini saudaraku kalau ketemu malaikat pasti mati. Saudara, ada nggak sih yang kepengen ketemu malaikat gitu? Atau ada yang pernah melihat? Seandainya saudara melihat malaikat bagaimana? Saudaraku, mungkin ada dalam penglihatan, mungkin ya, tapi tidak secara fisik terus ngobrol gitu ya. Karena diyakini termasuk dalam Taurat, dalam kitab Keluaran Ulangan gitu ya, dituliskan kalau lihat malaikat itu mati. Kenapa? Malaikat itu kudus, kita tidak kudus.
nggak tahan. Jadi bisa orang Israel takut kalau ketemu malaikat, takut mati. Tapi kemudian dalam pertemuan ini terjadi perbincangan. Kalau saya lihat perbincangan ini buat saya seru, saudaraku. Serunya apa, saudaraku? Kan udah jelas ini malaikat Tuhan. Berani-beraninya loh komplain gitu ya, komplain. Ada juga kalau kita gemeteran ya, langsung udah nggak bisa ngomong deh gitu ya. Ini komplain. Dia bilang apa? Kalau Tuhan menyertai saya, karena malaikat bilang, Tuhan menyertai engkau. Kalau Tuhan menyertai saya, masa saya begini? Masa hidup saya begini? Mana dulu cerita hebatnya Tuhan ketika membawa orang Israel bebas dari Mesir. Kedahsyatan Tuhan mana? Sekarang kami begini menderita. Komplain, saudaraku. Jadi ada terjadi perbincangan, ada pertanyaan, ada tawar-menawar, ada komplain dari Gideon yang disampaikan kepada malaikat. Tapi pesan malaikat enggak berubah, bahwa panggilan Tuhan pada Gideon harus segera dilaksanakan. Saudaraku, ya kalau dilihat, kita ini punya janji Tuhan. Mungkin kita enggak ketemu malaikat, tapi kita punya firman Tuhan. Waktu kita mengalami kesukaran, waktu kita mengalami kesusahan, ada muncul di kepala kita ayat-ayat firman Tuhan tentang janjinya. Pernah saudara ngalamin itu? Pernah ya? Terus bagaimana sikap saudara? Langsung amin gitu? Waktu saudara katakanlah tentang ekonomi, walaupun saya melihat tentang ekonomi jemaat, ekonomi banyak orang sekarang tidak seperti yang dikhawatirkan ya. Semua baik-baik, bahkan ada peningkatan. Diakui atau tidak, jemaat mengalami banyak sekali peningkatan secara ekonomi. Tetapi ada kalanya kita juga kan khawatir ya, ke depannya bagaimana. Atau satu kali kita benar-benar terdesak oleh beberapa kebutuhan yang, aduh gimana sih ini. Lalu kan di kepala kita muncul ayat firman Tuhan. Saudaraku, penyebabnya adalah dia merasa kecil, dia merasa masih muda. Seringkali kita kan seperti itu, siapa saya ini, nggak bisa lah gitu ya. Gideon berasal dari suku yang terkecil, jadi berasal dari suku yang kecil, terus dia dari, kalau orang Batak itu dari marga yang kecil, ya, dari suku jumlahnya kecil, dan juga dia berkata dari kaum keluargaku, aku paling muda, gitu. Jadi ya udahlah, jangan Tuhan, jangan saya, yang lain saja. Tapi saudaraku, dia juga merasa terbeban untuk bangsanya, dia ingin bisa membantu membebaskan bangsa Israel. Tapi dia merasa tidak mampu, dia merasa masih muda. Saudaraku, 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jangan minder, jangan rendah diri karena keadaan ekonomi. Ya, jangan saudaraku. Jangan minder, jangan rendah diri karena merasa diri masih muda. Jangan minder, jangan merasa rendah diri karena enggak mencapai sekolah atau strata yang seperti apa. Jangan saudaraku. Kalau Tuhan sudah tetapkan, pasti terjadi. Amin. Pasti terjadi. Kalau Tuhan mau pakai, kalau Tuhan panggil, Tuhan pasti lengkapi. Gideon merasa saya muda, saya bodoh, saya kecil. Tapi Tuhan bilang, kamu pahlawan, kamu pahlawan. Saudaraku, marilah kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang Paulus katakan kepada Timotius, jangan kau anggap
jangan kau merasa muda dan orang lain merendahkan kamu. Nah, seringkali terjadi dalam komunitas juga di gereja yang muda-muda merasa biar yang senior saja. Betul apa betul? Sebenarnya itu orang yang tidak mau bertanggung jawab. Iya, dah yang lain saja. Gideon merasa seperti itu. Tapi dia juga terbeban. Dia terbeban. Dan ini terus berproses. Akhirnya saudaraku dia minta tanda dari Tuhan. Ya. Minta tanda. Jadi poin kedua ini ada tanda dan mimpi. Nah ini saudaraku, ini masalah. Buat beberapa orang Kristen dalam beberapa waktu ini. Ya. Tanda dari Tuhan. Mimpi. Saudara pernah minta tanda dari Tuhan untuk sesuatu yang penting? Mimpi. Ya gitu ya. Ada hal-hal yang memang bisa, tapi ada hal-hal yang memang sudah harus kita terima karena itu sudah memang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi tentang tanda dan mimpi ini sering jadi polemik di kalangan orang-orang percaya sampai hari ini. Ya, untuk memastikan sesuatu itu kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan, apakah harus melalui tanda? Apakah harus melalui mimpi? Saudaraku. Kemudian pertanyaan berikut, kalau memang ada tanda, kalau memang kemudian ada tanda, kemudian ada mimpi, apakah itu memang dari Tuhan? Tanda yang kita yakini itu bisa saja datang dari pikiran dan keinginan kita, betul? Karena sudah menggumpal, kita ingin. Gitu. Lalu bisa juga datang dari iblis. Lalu kita gampang saja meyakini itu dari Tuhan. Saudaraku, tidak mudah memastikan bahwa tanda itu dari Tuhan. Jawaban dari Tuhan atau kepastian tentang kehendak Tuhan, saya katakan tidak harus diuji dengan tanda. Tidak harus diuji dengan mimpi. Untuk mengetahui atau menguji janji Tuhan atau menguji sesuatu yang apakah itu dari Tuhan atau kehendak Tuhan dapat dilihat dari yang pertama kebenaran firman Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan. Ingat, jika bertentangan dengan firman Tuhan, kita pastikan bahwa itu bukan kehendak Tuhan. Ya, jelas. Ya, kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, pasti bukan kehendak Tuhan. Jangan begini saudaraku, udah jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi saudara ingin. Lalu saudara minta tanda. Dapat tandanya, oh iya ini dari Tuhan, padahal bertentangan dengan firman Tuhan. Saudaraku, saudara bisa paham ini. Jadi jangan mengharuskan tanda dan mimpi. Kita ini sering tergiur oleh kesaksian-kesaksian orang-orang tertentu. Mungkin dia seperti itu, dapatnya. Tapi firman Tuhan adalah tolok ukur tentang kehendaknya. Lalu saudaraku yang kedua, apakah kita nggak perlu menguji sesuatu itu dengan tanda atau mimpi? Kalau hal itu sudah sesuai dengan standar moral dan etika umum yang berlaku di masyarakat. Ya, kalau itu sesuai dengan standar moral, etika umum, ya sudahlah. Kita nggak usah minta tanda lagi. Saudaraku, Taurat itu hukum moral. Dan ternyata hukum moral dari Taurat itu berlaku hampir di seluruh dunia dan suku-suku bangsa. Katakanlah hormatilah ayah dan ibumu. Ada enggak satu suku bangsa di dunia ini yang tidak mencantumkan itu sebagai standar moral? Enggak ada. Sekalipun orang tua itu jahat, orang tua itu kejam,
Anak-anak harus menghormati orang tuanya. Gitu. Nah, saudaraku, mencuri misalnya, itu standar moral umum. Nggak ada bangsa-bangsa di dunia ini yang tidak mencantumkan standar moral itu. Waktu kita kepepet, lihat dompet, kayaknya uangnya banyak nih. Dompet orang jatuh, kita tahu jatuh. Padahal kita butuh. Tuhan, ini kehendak-Mu. Pasti, orang itu pergi. Kalau orang itu pergi meninggalkan dompet ini, berarti itu kehendak Tuhan buat saya. Orangnya pergi. Kenapa orang itu pergi? Enggak tahu karena dompetnya jatuh. Tapi buat orang yang berdoa tadi itu kehendak. Nah, bisa kan? Bisa terjadi enggak? Bisa terjadi itu. Udah jelas etika umum pun tidak mengizinkan itu. Hukum firman Tuhan juga mengatakan jangan. Tapi masih minta tanda, kalau orang itu pergi, berarti dompet itu kehendak Tuhan buat saya. Amin. Ya, kalau udah jelas-jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan dan hukum moral, nggak usahlah repot-repot cari tanda walaupun itu di depan mata. Hati nurani, perasaan hati. Saudaraku, jika nggak sejahtera, ya nggak usahlah minta tanda, menguat-nguatkan gitu ya. Akhirnya walaupun nggak sejahtera karena sesuai dengan tanda yang diinginkan, lalu diminta. Apa sih tanda yang diminta Allah dan Gideon? Dia minta, kalau bulu domba ini basah, kelilingnya kering, berarti Tuhan memang panggil saya. Besok terjadi. Dasar penakut, dasar peragu. Dia tanya lagi, dia kasih syarat lagi. Kemarin ini basah. Sekarang ini kering, kelilingnya basah Tuhan. Dan Tuhan kasih juga, karena memang Tuhan ini udah jatuh cinta pada Gideon. Udah, Gideon lah yang bisa gitu. Dan Tuhan kasih. Ada 3 kali Gideon minta tanda. Yang satu padahal lebih luar biasa, tapi masih kurang. Waktu dia dipanggil, dia bilang kepada malaikat, entar dulu. Dia potong domba, dia kasih persembahan, dan malaikat bikin tanda. Dengan tongkatnya disentuh, lalu muncullah api. Kurang, masih minta 2 tanda berikutnya. Saudaraku, inilah Gideon, penakut, dan juga enggak yakin. Saudara-saudara, kita lihat Matius 16 ayat 4. Matius 16 ayat 4, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Ada orang Farisi, ahli Taurat, minta tanda. Ya, minta tanda tentang kebenaran bahwa Yesus itu Mesias. Di Alkitab, di Taurat, di buku Israel, saudaraku, tertulis cerita tentang Yunus. Seorang nabi. Itulah yang jadi tanda. Tanda bahwa Yesus itu Mesias, tanda bahwa Yesus mati dan bangkit. Orang Israel harus paham itu. Tapi orang Israel nggak mau ngerti dan minta tanda lain dari Tuhan. Apa jawaban Tuhan, saudaraku? Jawaban Tuhan adalah, hai engkau yang angkatan yang jahat dan tidak setia. Saudaraku, waktu saya baca ini, orang yang selalu minta tanda atau mimpi-mimpi, itu orang yang jahat, enggak setia. Gideon penakut, bolak-balik minta tanda. Orang Farisi jahat, enggak setia, minta tanda. Saudara masih mau minta tanda dari Tuhan? Mau cari-cari tahu lewat hal-hal seperti itu dari Tuhan? Gideon itu penakut baru minta tanda. Orang Farisi itu jahat dan enggak setia baru minta tanda. Iya, saudara.
Saya nggak pernah bilang saya dapat tanda dari Tuhan atau Tuhan bicara dengan saya. Ya. Saya nggak layak dapatkan itu. Saya cukup percaya firman Tuhan. Nggak usah minta tanda-tanda. Saudaraku, kadang-kadang udah minta tanda, benar-benar terjadi, lari, nggak mau. Benar nggak? Nah, marilah kita belajar yakin pada firman Tuhan. Jangan jadi orang yang jahat dan tidak setia di mata Tuhan. Saudaraku, lalu tentang mimpi Gideon. Gideon nggak mimpi. Yang mimpi temannya teman Gideon. Nah, gimana itu? Jadi teman Gideon ini mimpi. Lalu temannya ini ceritakan pada teman Gideon. Gideon nguping. Saudara ngerti? Gideon nguping. Mimpinya bagaimana? Mimpinya ada sekeping roti jelai bergulung-gulung ke perkemahan orang-orang Midian. Dan orang Midian itu lari kocar-kacir. Lalu temannya Gideon menafsirkan, ini pasti pedang Gideon. Waktu Gideon dengar, nguping ya, waktu Gideon dengar, dia udah siap perang nih. Dia dengar dan dia sujud bersyukur. Saudara-saudaraku, mimpi dan tafsir tersebut diaminkan oleh Gideon. Jadi bukan Gideon. Ini rupanya Gideon sudah mulai yakin. Bagi Gideon, mimpi orang tersebut benar-benar mengenai dirinya yang merasa kecil. Sekeping roti jelai. Merasa kecil. Tetapi saudaraku, sekeping roti jelai yang tidak berarti dan tidak berharga itu, jika di dalam tangan Tuhan, jika ada di tangan Tuhan, menjadi pedang yang dahsyat yang bisa mengalahkan musuh. Amin. Kita sekeping roti jelai, saya sekeping roti jelai. Tapi kalau di tangan Tuhan, kita bisa berbuat sesuatu yang dahsyat. Amin. Ya, saudaraku, memang kita kecil dan hina. Tapi kalau kita mau merendahkan diri, Tuhan menolong. Itu ada lagunya, kecil dan hina. Aku kecil dan hina, tapi Yesus penuh cinta. Yes, Jesus love me. Dan seterusnya. Ya. Saudaraku, Hakim-Hakim 8. Ya, tadi 7 ayat 3 ya. Ya, saya baca dari 7 ayat 3, Hakim-Hakim. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu, demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyalah dari pegunungan Gilead, lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. 8 ayat 4, ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Lalu ayat 10, langsung saja dibaca ayat 10. Sementara itu Seba dan Salmuna ada di Korkar bersama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Bapak Ibu Saudara, ya ayatnya dibaca langsung. Ketika Gideon mulai semangat, mulai berani, punya pasukan 32.000, saudaraku. Tuhan bilang, sortir. Yang takut suruh pulang. Yang pulang 20.000, saudaraku. 32.000. Yang pulang 32.000, tinggal 10.000. Kalau saya jadi pemimpinnya ya takut, saudaraku ya. Dari 32.000 pulang 20.000. Lalu sisa 22.000, sisa 10.000 nyebrang. Ya udahlah, 10.000 nyebrang. Sampai di ujung sana disortir lagi. Ya, suruh minum air. Yang minum langsung ke sungai. Ada begitu, ada yang ambil pakai tangan.
Lalu Tuhan bilang, yang ambil pakai tangan pilih, bedakan. Hanya 300. Berapa saudaraku? 300. Saudara, 300. Lawannya berapa? Nanti kita lihat dalam pembacaan tadi saudaraku. Ternyata lawannya itu banyak banget. Lawannya adalah 135.000. Dari mana angkanya saudaraku? 125.000 mati. Yang lari 15.000. Jadi seluruh tentaranya berapa saudaraku? 135.000. Dan 15.000 yang lari itu dikejar. Saudaraku, orang-orang Israel kejar. Dan orang-orang Midian itu kalah. Nah, yang terakhir saudaraku. Yang terakhir ini penting saudaraku. Alkitab menulis bukan hari kemenangan Israel, bukan hari kemenangan Gideon, tetapi hari kekalahan Midian. Waktu Indonesia merdeka, dibilang kemenangan Indonesia. Bukan kekalahan Belanda, bukan. Indonesia menang, merdeka. Bukan kekalahan Belanda. Semua orang bilang begitu. Negara lain juga bilang begitu. Tapi kali ini saudaraku tentang kemenangan Gideon. Enggak ditulis kemenangan Gideon tetapi kekalahan Midian. Saudara-saudaraku, Yesaya 9 ayat 3. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Saudaraku, tentang kemenangan Gideon. Yesaya menulisnya hari kekalahan Midian. Mengapa Yesaya tidak menyebut sebagai kemenangan Gideon? Lazimnya adalah nama pemimpin, yang memimpin kemenanganlah yang disebut. Kenapa saudaraku? Saudaraku, kita akan lihat di sini bahwa sebenarnya yang menang itu adalah Tuhan. Saya tuliskan di catatan saya, Yesaya 6 ayat 34, Roh Tuhan menguasai Gideon. Ya. Roh Tuhan menguasai Gideon. Lalu Hakim-Hakim 7 ayat 20 dan seterusnya, demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan, demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka perkemahan itu Tuhan membuat pedang dari seorang diarahkan kepada orang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah si Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Saudara-saudara, yang dilakukan oleh Gideon dan tentaranya menyerang dan membunuh? Tidak. Yang dilakukan apa? Tiup sangkakala, ya. Meniup trompet, berdiri di tempatnya, ditulis saudaraku, berdiri di tempatnya dan meniup sangkakala. Dan orang Midian kocar-kacir dan saling bunuh. Jadi saudara tahu kenapa Yesaya menulis hari kekalahan Midian? Karena bukan Gideon yang berperang, bukan Israel yang berperang, tetapi Tuhan yang mengacau balaukan. Masing-masing berdiri di tempat, meniup sangkakala. Ini saudara bisa samakan dengan tembok Yeriko yang roboh. Orang Israel hanya berkeliling dan tembok itu roboh. Saudaraku, dahsyat banget. Kalau Roh Tuhan berkuasa atas kita, perkara besar pasti terjadi. Amin. Haleluya. Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud, ini dengan maksud saudaraku, memberi kemenangan kepadamu. Artinya saudaraku,
kemenangan itu pemberian Tuhan. Karena itu disebut hari kekalahan Midian. Kalau kita bisa menang, itu Tuhan, saudaraku. Hari kekalahan lawan-lawan kita, hari kekalahan percobaan yang mengganggu hidup kita, hari kekalahan penyakit yang menggerogoti kesehatan kita. Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Saudaraku, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang berperang untuk kita, dan kita menerima kemenangan itu dari Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan untuk diingat. Yesaya menyebut sebagai hari kekalahan Midian. Kenapa, saudaraku? Supaya jangan orang Israel jadi sombong, tinggi hati. Karena dengan tangankulah dan seterusnya. Itu jugalah yang diberlakukan atas hidup kita. Tuhan memberi kemenangan pada kita. Bukan kuat dan gagah kita. Supaya jangan seorang pun meninggikan diri, merasa hebat dan merasa kuat. Karena Tuhan yang berperang untuk kita. Kita diam saja, kita berserah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami datang padamu ya Tuhan. Ada saatnya kami gak bisa lihat jalan di depan kami. Kami takut, kami ragu. Tapi bersyukur kami belajar pagi ini dari firman Tuhan tentang Gideon. Tuhan gak pernah tinggalkan. Tuhan selalu bersama kami dalam segala keadaan. Dan Tuhan mau memimpin menuntun kami di jalan-Mu. Ajar kami pegang janji-Mu Tuhan. Ajar kami mempercayai apa yang Kau katakan. Saat kami ragu, biarlah Tuhan hadir dalam hidup kami. Beritahukan apa yang Kau mau baik melalui firman-Mu, maupun melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tuhan gunakan apapun caranya untuk meyakinkan kami bahwa sesuatu itu memang jadi kehendak Tuhan. Biar Roh Kudus memandu kami, sehingga kami bisa mengambil satu keputusan bahwa itu memang Tuhan kehendaki dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Gak pernah salah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua yang dengar firman Tuhan. Tuhan memberkati melalui kuat kuasa Roh Kudus, sehingga yang mengalami kebimbangan dikuatkan pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang ragu-ragu, yang bimbang, biar Tuhan yakinkan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Biar kuasa Tuhan dinyatakan secara khusus dan istimewa, sehingga Tuhan dipermuliakan. Demikian juga kami menyerahkan rekan-rekan yang mengikuti ibadah ini secara online, Tuhan jamah dan hampiri mereka, biar berkat Tuhan yang mereka rasakan sama seperti yang kami rasakan pagi hari ini di tempat ini. Berkati korban-korban anak-anak-Mu, persepuluhan yang dikembalikan pada Tuhan, biar Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang melimpah dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih, biar hari ini jadi hari yang memuliakan Tuhan bagi kami semua. Tolong dan pimpin pada hari-hari mendatang dalam pergumulan perjuangan masing-masing pribadi dan keluarga. Tuhan berkati, berikan kami semua kesehatan yang baik dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima